Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Jumat 4 Juni 2021 adalah Jumat Pekan Biasa ke-11. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Injil mengabarkan, menceritakan kepada kita bahwa Yesus sedang mengajar di bait Allah, di area bait Allah. Dan kita dapat membayangkan bahwa Yesus dikelilingi oleh ratusan pria dan wanita yang lapar dan haus secara rohani. Dan di latar belakang, di kejauhan, berdiri para ahli Taurat. Mereka berdiri dengan tatapan dingin, penuh ketidakpercayaan, ketakutan, penuh dengan tipu muslihat. Dan kita dapat membayangkan Yesus meninggikan volume suaranya, sehingga apa yang ia katakan dapat didengar oleh semua saja, termasuk mereka yang ada di belakang. Dia berbicara kepada semua orang yang ada di situ. Dan apa sikap mereka ketika Yesus berbicara? Banyak dari yang hadir tidak hanya mendengar, tapi mereka mendengarkan dengan seksama, dengan penuh minat. Mereka percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Yesus. Allah berbicara kepada mereka melalui Yesus. Bahwa Allah akan menyapa dan menyentuh kebutuhan dan hati mereka. Bahwa Allah akan memberikan mereka cinta, kebenaran, dan inspirasi yang mereka butuhkan untuk hidup. Dan pasti juga ada sebagian yang mendengarkan tetapi mendengarkan secara dangkal. Mereka hanya ingin tahu, ingin mencari hiburan, atau ingin mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi bahan pembicaraan yang dirasa juga ya sudah tidak terlalu penting. Pada pihak lain kita mendapati para ahli Taurat. Mereka tidak mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka hanya mendengarkan apa yang menurut mereka penting untuk mendukung niat mereka untuk mempersalahkan Yesus. Kepada mereka semua, para pendengar itu, Yesus mencoba untuk menjangkau mereka. Membawa mereka untuk sampai pada kepercayaan akan apa yang ia sampaikan. Yang ia kehendaki adalah supaya orang mendengarkan dia dengan penuh minat. Memahami apa yang ia sampaikan. Dan karena memahaminya dengan baik,
berusaha untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Termasuk kelompok manakah kita? Mendengarkan penuh minat? Atau hanya ingin tahu saja sambil lalu? Atau sama sekali tidak mau mendengarkan kecuali itu sesuai dengan harapan dan kerinduan hati kita? Mari kita berdoa supaya kita menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan Yesus, mendengarkan sabdanya setiap kali kita mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Supaya sabda itu menjadi kebenaran yang memenuhi pikiran dan hati kita. Dan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Kita diubah oleh sabda itu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.